You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan merating para pemain yang bermain luar biasa di matchday ke-20 pertandingan antara Manchester City melawan Chelsea yang berhasil ditahan imbang oleh Chelsea dengan skor 1-1. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih buat True Blue dari Bali, True Blue dari Lumajang, dan True Blue dari Ciamis ya, yang selalu setia dan bergabung dengan channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bergabung dengan watch along ya, dengan gue di pertandingan ini. Luar biasa, kita merasakan kembali atmosfer yang sudah lama hilang ya. Spirit yang selama bulan Desember tidak kita lihat, dan di Januari ini, wow, awal Januari ini spirit yang baru buat Chelsea ya. Nah, buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Ini pertandingan yang jujur gue nggak expect kita bisa mendapatkan poin di Etihad melawan Manchester City yang saat ini dengan squad terbaiknya ya. Dan kita datang ke sini, pelatih interim McFarland dengan absennya Fofana, absennya Robert Sanchez, absennya Marc Cucurella. Ini dari awal diumumin starting 11, gue udah merasa kayak udahlah, yang penting gue coba tonton aja gitu. Dan pertandingan ini berjalan menurut gue sangat nggak bisa dibilang kompetitif ya, karena memang tipe setup game yang disiapkan oleh McFarland ini sangat berbeda, sangat realistis dan ultra defensif menurut gue ya. Walaupun banyak beberapa kali counter attack di babak pertama, tapi 40 menit babak pertama sebelum terjadinya gol Tijani Reinders, menurut gue Chelsea bermain dengan sangat rapi. Defense yang sangat compact dan spirit tidak menyerah yang menurut gue ini hilang di bulan Desember kemarin ya. Bagaimana Chelsea bisa meredam seluruh serangan dari Phil Foden, terus juga dari Cherki, dari Erling Haaland. Ini yang membuat gue sangat salut dengan permainan para pemain Chelsea yang menurut gue 100% datang dari mental mereka yang tidak ingin kalah dan terus berjuang untuk menampilkan permainan terbaiknya ya. Di pertandingan ini gol terjadi di penghujung babak pertama ya, dari tendangan keras Tijani Reinders yang gagal diantisipasi oleh Badiashile. Terlepas dari gol tersebut, menurut gue Badiashile dan Trevoh Chalobah di pertandingan ini bermain dengan cukup baik ya. Bahkan Badiashile juga beberapa kali melakukan clearance yang sangat krusial. Pergantian pemain yang dilakukan oleh McFarland, wow, ini masterclass. McFarland menjadi satu-satunya pelatih Chelsea yang tidak bisa dikalahkan oleh Pep Guardiola ya, dengan 100% rekor sangat cantik ya, karena dia hanya bermain satu kali saja di pertandingan ini, karena Liam Rossoneri sudah berada di London dan akan segera diumumkan sebagai pelatih Chelsea minggu depan. Itu berarti tugasnya McFarland sudah akan segera berakhir. Sangat disayangkan ya, padahal gue sangat penasaran seandainya McFarland ini diberikan 1 atau 2 game lagi, apakah dia bisa dengan sangat baik untuk mempersiapkan tim seperti yang dia persiapkan melawan Pep Guardiola ini. Karena ingat, McFarland ini tidak memiliki Robert Sanchez, tidak memiliki Wesley Fofana, dan tidak memiliki Marc Cucurella di pertandingan ini ya. Cole Palmer bermain yang agak sedikit low performance di pertandingan kali ini. Joe Pedro seperti biasa battle ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Pedro Neto juga di pertandingan ini menurut gue agak sedikit low juga performanya ya, dan itu semua bisa dilalui oleh McFarland dengan mengamankan 1 poin di kandangnya Manchester City. Ini sebuah, menurut gue adalah satu pencapaian yang luar biasa ya, karena Manchester City yang ditampilkan oleh Pep Guardiola ini bukan Manchester City abal-abal. Ini adalah the winning team, mereka dimainkan full di pertandingan kali ini. Dan juga Jeremy Doku dimasukkan juga untuk membongkar pertahanan Chelsea, tapi masih belum bisa mengimbangi permainan Chelsea di babak kedua ya. Di babak kedua menurut gue apa yang ditampilkan oleh Chelsea ini luar biasa ya. Gue gak tahu apa yang dibicarakan oleh McFarland di ruang ganti di babak kedua, tapi yang pasti ini benar-benar performa yang ditampilkan oleh para pemain Chelsea di babak kedua ini sangat berbeda dengan babak pertama ya. Seakan-akan mereka mendapatkan spirit baru, mendapatkan motivasi yang gue gak tahu apa, tapi kita bisa lihat bagaimana mereka bermain begitu lepas di babak kedua. Dan
kita bisa melihat perbedaan antara pelatih yang terstruktur seperti Enzo Maresca dengan mungkin yang McFarlane yang belum benar-benar saklek ya. Tipikal seperti apa yang ingin dimainkan oleh McFarlane. Bagaimana passing-passing ya, trigger pass yang diciptakan oleh para pemain Chelsea di pertandingan ini bisa benar-benar membuat kewalahan para defense dari Manchester City ya. Beberapa kali peluang kita dari crossing itu berhasil sampai ke final third ya Manchester City, tapi sayang memang belum klinis, termasuk peluang terbesar yang kita dapatkan di awal-awal babak kedua dari Pedro Neto ya. Sayang banget itu masih terngiang-ngiang di otak gua sampai sekarang. Pedro Neto yang gagal memasukkan bola ya, touch in yang tinggal sedikit lagi untuk menciptakan gol, malah ditendang dan mengarah ke atas gawang. Itu menurut gua adalah tanda ketidaksiapan Pedro Neto, dan memang Pedro Neto mungkin bukan seorang goal scoring winger ya, jadi dia tidak siap dengan hal-hal tersebut. Tapi apapun itu menurut gue sih harusnya sebagai seorang attacker, Pedro Neto harus siap sedia untuk mendapatkan bola seperti itu ya. Peluang yang hampir tidak bisa kita dapatkan lagi, untungnya di akhir babak kedua menit 90 plus 5 peluang tersebut kembali dan Enzo Fernandez berhasil memanfaatkan peluang yang sangat berharga di pertandingan ini dan menciptakan satu gol sehingga Chelsea mampu menahan imbang Manchester City di pertandingan kali ini. Tentu buat Manchester City ini adalah imbang rasa kalah ya. Tapi mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa kita memberi jalan ke Arsenal. Percaya sama gue, enggak. Arsenal itu akan berhadapan dengan diri dia sendiri. Gue lihat bagaimana downgrade-nya pertahanan Arsenal musim ini. Ya, kemarin ada salah passing dari Gabriel walaupun dia akhirnya menjadi hero juga dengan menciptakan gol, tapi melawan tim-tim besar dengan kualitas atau konsentrasi lini defense yang seperti ditunjukkan oleh Arsenal di minggu ini, menurut gue dia akan kesandung di beberapa game ke depan ya. Manchester City belum tentu menjadi seorang kontendernya Arsenal, tapi seandainya dia nggak bisa mengambil momentum di saat Arsenal sedang kesulitan, ini tentu akan memuluskan jalan Arsenal. Jadi apapun hasil dari pertandingan ini, menurut gue ini tidak akan mempengaruhi siapa yang akan menjadi juara, karena masih panjang banget 18 pertandingan, dan tentu gue sebagai seorang True Blue sangat bahagia dengan hasil imbang ini ya. Ini menunjukkan Chelsea masih on the track, Chelsea masih memiliki mental yang baik, dan semoga aja ini menjadi breakthrough buat musim ini, sisa musim ini Chelsea bisa bangkit dan memberikan kejutan ya, karena kita tahu setiap ada awan kelabu yang datang ke Cobham dan Stamford Bridge, biasanya Chelsea selalu melawan dan berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan di endingnya selalu dengan cerita indah. Dan semoga aja di musim ini semua itu bisa terjadi lagi. Kita nggak tahu apa yang menunggu di akhir musim ya. Coba tulis di kolom komen harapan kalian, apa yang bisa dimenangkan Chelsea atau apa yang akan terjadi dengan Chelsea di akhir musim jika melihat performa yang ditampilkan di awal tahun ini ya. Kita mulai aja buat Rate the Player kali ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian bisa scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa memilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Pertandingan ini dimainkan dengan formasi as usual ya, 4-2-3-1. Peninggalan Enzo Maresca dengan goalkeeper yang berdiri di bawah misar gawang ada Jorgensen ya, karena Sanchez katanya sedang cedera dan tidak bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Jorgensen di pertandingan ini bermain sangat luar biasa menurut gue. Crucial save dilakukan oleh Jorgensen beberapa kali di pertandingan ini dan menghambat laju serangan, mengamankan gawang Chelsea dari bombardirnya serangannya Manchester City, terutama dari aksi-aksi Erling Haaland. Ini membuat Jorgensen di pertandingan ini akan gue kasih box hijau ya. Walaupun dia jarang dimainkan, tapi konsentrasi, reading the game, dan apa yang dilakukan ya, save-nya itu juga menurut gue bisa menjadi nilai tambah di pertandingan kali ini. Walaupun trigger pass atau build up yang biasa dimainkan oleh Robert Sanchez tidak terjadi di pertandingan ini, dan beberapa kali memang Jorgensen berusaha untuk melakukan hal tersebut, tapi memang butuh waktu dan link up play untuk menciptakan apa yang dilakukan oleh Robert Sanchez ya. Anyway, Jorgensen bermain sangat baik di pertandingan kali ini, akan gue kasih box hijau. Buat dua center back ada Chalobah dan Badiashile. Dua-duanya akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Chalobah, Badiashile walaupun kurang meyakinkan di pertandingan ini, tapi berhasil menyelesaikan 90 menit dengan sangat baik, menjaga lini defense dengan luar biasa sampai titik darah penghabisan. Badiashile walaupun ada gol dari Tijani Reinders, tapi menurut gue itu memang pure
skill individu ya, individual brilliant yang berhasil dilakukan oleh Tijani Reinders. Badiashile sudah berusaha untuk melakukan cover terhadap serangan yang dilesakan oleh Tijani Reinders, tapi memang nasib berkata lain. Itu pure bukan kesalahan Badiashile menurut gue. Memang setup game dan situasi yang membuat hal itu terjadi ya. Trevor Chalobah di pertandingan ini sangat on point beberapa kali ya, walaupun sempat out of possession dan terekspos, tapi masih bisa mengcover dan bahu-membahu dengan para defender lain ya. Kita tahu di babak kedua Erling Haaland banyak banget melakukan take-ons ke para defender kita, dan defender kita juga lumayan ketinggalan dan out of possession, tapi untungnya masih kompak ya lini belakang ini mendorong atau mendongkrak performa para center back Chelsea di pertandingan kali ini ya. Jadi untuk pertandingan kali ini Chalobah dan Badiashile akan gue kasih box hijau. George Achampong dimainkan di posisi right back, ini akan gue kasih box kuning, masih agak shaky ya, walaupun dia beberapa kali melakukan crucial intercept, cuma untungnya di gantinya Achampong di babak kedua dengan Jorel Hato ini sedikit lebih membuat kestabilan di lini belakang ya. Achampong bukan bermain tidak baik, tapi bermain agak di bawah standar ya yang gue inginkan, dan gue tahu pasti ini terpecah belah. Cuma di pertandingan ini gue akan kasih box kuning buat George Achampong. Buat kalian yang tidak merasa tidak seharusnya George Achampong dikasih box kuning, silakan tulis di kolom komen apa yang kalian pikirkan terhadap George Achampong di pertandingan kali ini. Di sebelah kiri ada Malo Gusto, dari awal pertandingan bermain dengan sangat solid ya, sangat on point dan tidak lagi terekspos seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Menurut gue dia berhasil meningkatkan performanya di pertandingan kali ini. Dimainkan di babak pertama di sebelah kiri dan di babak kedua di sebelah kanan. Ini membuat Gusto membuktikan bahwa dia adalah salah satu back yang versatile, bisa dimainkan di mana saja, dan asisnya di akhir-akhir babak kedua yang menciptakan gol itu menurut gue adalah satu kontribusi terbesar Malo Gusto ya. Crossing yang dia lepaskan menuju ke final third inside the box ya defense Manchester City ini membuat momen krusial yang akhirnya bisa menciptakan gol oleh Enzo Fernandez ya. Jadi Gusto akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Buat dua midfield ada Reece James dan Enzo Fernandez. Masing-masing ini bermain dengan sangat brilian. Buat Reece James ya, ini lagi-lagi bagaimana dia bisa mengontrol tempo, mengatur serangan, terus juga mengamankan areal duel yang selalu dimenangkan oleh James di pertandingan ini. Minim kesalahan dan membuat stabil lini belakang. Ini benar-benar midfield ya, menurut gue benar-benar berkembang ya dari seorang Reece James di musim ini. Dia bisa diutilize dengan sangat baik di posisi gelandang bertahan, dan itu membuktikan bahwa Reece James ini secara intelektualitas luar biasa brilian menurut gue ya. Dan di pertandingan ini akan gue kasih box hijau buat Reece James. Enzo Fernandez, wow, dari menit awal dia fokus membantu defense di babak pertama. Luar biasa workload yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Terus juga dia keributan dia dengan Matheus Cunha ya. Ini membuktikan bahwa Enzo Fernandez ini bukan seorang pemain yang bisa dibully. Di pertandingan besar pun dia masih mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan mentalnya bisa kita lihat bagaimana seorang Enzo Fernandez fight di pertandingan ini mati-matian ya. Di babak pertama diutilize sebagai defender ya, turun ke bawah membantu defense, mengamankan lini belakang Chelsea dari mid block turun ke low block, dan ini menurut gue bukan satu pekerjaan yang mudah buat seorang gelandang penyerang seperti Enzo Fernandez. Di babak kedua masuknya Andre Santos di lini tengah, ini membuat kestabilan yang cukup signifikan kita bisa lihat ya, sehingga Enzo Fernandez bisa leluasa maju ke depan, mengalirkan bola, dan lini serang Chelsea ini berjalan lebih stabil lagi, lebih luar biasa. Banyak opsi serangan yang terjadi di babak kedua, dan menurut gue ini adalah satu contoh brilian atau kualitas yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez. Ditutup dengan menciptakan gol buat Chelsea di pertandingan ini. Enzo Fernandez akan gue kasih box biru di pertandingan ini. Extraordinary performance dari menit pertama sampai menit ke akhir. Itu menurut gue Enzo Fernandez layak untuk mendapatkan box biru di pertandingan ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen apakah Enzo Fernandez ini layak mendapatkan box biru di pertandingan melawan Manchester City ini. Buat sayap kiri ada Pedro Neto di pertandingan ini. Di babak pertama menurut gue Pedro Neto memang dialihfungsikan sebagai seorang defender ya. Dia membantu Malo Gusto untuk mengcover area yang ditinggalkan oleh Malo Gusto, dan juga mendouble up lini defense ya, sehingga tidak mudah untuk diekspos oleh para pemain Manchester City. Tapi di babak kedua ini gue sangat disayangkan ya, ada peluang besar yang harusnya bisa dia manfaatkan
tapi gagal menjadi gol di pertandingan ini. Sehingga sehingga Pedro Neto akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Karena menurut gue harusnya dia bisa bermain lebih baik lagi dan menyelesaikan peluang yang didapatkan oleh Pedro Neto itu one of a kind ya. Chance yang harusnya bisa menjadi gol di pertandingan ini. Esteva William di babak pertama, awal-awal babak pertama lumayan ya mendapat bisa menciptakan threat untuk lini bertahannya Manchester City. Tapi setelah itu kelihatannya memang Esteva William ini tidak works dimainkan di skema pertahanan yang ditunjukkan oleh McFarlane ini dan di tipikal pertandingan seperti Manchester City ini. Bukan berarti dia jelek ya, beberapa kali kita lihat bagaimana Esteva William turun ke bawah terus membantu lini bertahan, tapi memang ada sedikit shaky menurut gue ya, agak sedikit tidak firm sehingga diputuskan oleh McFarlane untuk memasukkan Andre Santos untuk lebih menstabilkan lagi lini bertahannya Chelsea. Di pertandingan ini hanya bermain 45 menit, akan gue kasih box kuning ya, karena memang lumayan mengancam di awal-awal babak pertama, tapi sayang dia tidak dimainkan 90 menit ya. Cole Palmer di pertandingan ini menurut gue tidak menunjukkan performa terbaiknya, walaupun dia memberikan beberapa trupas yang lumayan signifikan yang mengancam lini bertahannya Manchester City dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Liam Delap, tapi sayang belum bisa terjadi gol. Dan di pertandingan ini juga kelihatannya Cole Palmer agak sedikit kehilangan konsentrasi, jadi banyak bola-bola yang lepas dan juga gagal dia lindungin ya. Jadi banyak juga beberapa kali harusnya menjadi counter attack malah di hold sama Cole Palmer. Kelihatannya dia masih menganut sistem lama Enzo Maresca build up play yang memang menjadi kegemaran dari Cole Palmer ya. Di pertandingan ini akan gue kasih box kuning buat Cole Palmer karena harusnya bisa jauh lebih baik lagi di pertandingan ini ya. Untuk Joe Pedro, ini gue udah gak bisa ngomong lah ya. Joe Pedro ini kelihatannya memang agak sedikit males-malesan sih kalau gue lihat ya di pertandingan ini ya. Agak sedikit gak punya fighting spirit, berbeda dengan yang ditunjukkan oleh rekan-rekannya di Chelsea. Terus juga kurang impact menurut gue di pertandingan ini, lebih banyak touch yang nggak perlu, jadi harusnya bisa lebih efektif lagi dalam membangun serangan. Joe Pedro akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Coba menurut kalian, justice for Joe Pedro, apakah Joe Pedro harusnya layak mendapatkan box lebih dari berwarna merah ini? Coba tulis di kolom komen ya. Untuk para pemain pengganti ada Santos, akan gue kasih box hijau. Masuknya Santos ini membuat stabilitas lini tengah Chelsea jadi jauh lebih baik daripada babak pertama, dan Enzo Fernandez akhirnya bisa maju ke depan untuk membangun serangan dan mengalirkan bola ya. Hato ini akan gue kasih box hijau juga. Hadirnya Hato ini juga membuat kestabilan di lini belakang Chelsea dan save krusialnya ya di pertengahan babak kedua ini patut diacungi jempol, dan Hato menurut gue harusnya bisa lebih firm lagi, dan semoga aja ini menjadi jawaban ya untuk Hato menjadi seorang starting line up di next match seandainya Marco Correa masih cedera ya. Liam Delap akan gue kasih box kuning walaupun bermain cukup fenomenal di pertandingan kali ini. Kelihatannya dia mulai nyetel dan mungkin ada semangat tambahan bermain di depan Pep Guardiola dan Manchester City ya. Tapi sayangnya dia masih agak sedikit kesulitan untuk menciptakan gol, walaupun touch-nya di final third itu menurut gue jauh lebih baik daripada Joe Pedro. Semenjak dimasukkannya Liam Delap, ancaman yang dibuat Chelsea ini jauh lebih nyata ya dan jauh lebih mengancam. Tapi sayang dia belum bisa menciptakan gol, jadi akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Apalagi dia berantem, dan menurut gue itu agak kurang. Ya mungkin untuk ngebully defender supaya agak jiper, oke-oke aja ya. Tapi menurut gue harusnya bisa jauh lebih elegan dibandingkan apa yang dilakukan oleh Liam Delap di pertandingan kali ini ya. Nah itu dia guys, itu dia rating para pemain yang sudah gue siapkan buat kalian semua. Coba tulis di kolom komen menurut kalian apakah para pemain ini layak mendapatkan box-box tersebut, atau harusnya ada yang jauh lebih baik lagi, atau justru di downgrade. Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Buat McFarlane, ini setup game di pertandingan ini menurut gue akan gue kasih box hijau karena itu adalah pilihan starting 11 terbaik dan dia mempersiapkan tim ini dengan sangat baik menurut gue di pertandingan matchday ke-20 ini. Buat adjustment game ini juga akan gue kasih box biru malah ya menurut gue, karena pergantian pemain yang dilakukan oleh McFarlane di babak kedua ini master class banget, memasukkan Andre Santos, Jarell Hato dan Liam Delap. Ini benar-benar mengubah kohesi pertandingan dan performa Chelsea di babak kedua. Link up play, ini yang gue bilang, dia mempersiapkan tim ini dengan baik sehingga kelihatan bola benar-benar mengalir dengan sangat enak ya. Dan juga secara defense sangat kompak sehingga
para pemain Manchester City ini sangat kesulitan untuk membobol gawang Chelsea di pertandingan kali ini. Akan gue kasih box hijau untuk link up play. Itu dia, McFarland ini cukup fenomenal menurut gue ya, memegang pertandingan besar pertama kalinya di debut dia sebagai seorang pelatih tim senior, patut diacungi jempol ya. Dan gue berterima kasih kepada McFarland bisa membawa poin dari Etihad Stadium, karena itu pasti tidak mudah dan gue yakin dia juga pasti sakit perut kali ya dengan pertandingan ini. Tapi apapun hasilnya, gue tetap bangga dengan para pemain Chelsea dan apa yang ditunjukkan para pemain Chelsea. Walaupun kalah, gue udah bilang di Blue Room kemarin, paling tidak kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita dan fight untuk pride-nya Chelsea di pertandingan ini. Dan ini ditunjukkan, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan 1 poin di pertandingan ini ya. Nah, that's it video for today guys. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan juga tulis pendapat kalian di kolom komen. Yang paling penting, subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype kalian ya, swipe kolom komen. Di situ ada tombol hype supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue. Kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Terima kasih buat kalian yang selalu mensupport Chelsea dan tidak putus asa di pertandingan ini ya. Tetap dukung Chelsea, always blue, up the Chelsea.